3, 2, 1, English check. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Yasir di pojok ruangan. Di video sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana menumbuhkan motivasi belajar kita dalam bahasa Inggris. Di video kali ini kita akan membahas 4 skill atau keterampilan dasar dalam bahasa Inggris. Jadi seperti kita tahu ya, setiap bahasa atau entah itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Prancis atau yang lain-lain itu sebenarnya memiliki 4 dasar atau 4 komponen utama pendirinya. Dan keterampilan dasar itu ya, kalau dalam khusus bahasa Inggris sendiri adalah listening, speaking, reading, and writing. 4 keterampilan dasar ini ya cukup penting ketika kita berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Apalagi 4 skill yang saya sebutkan tadi berhubungan satu sama lain. Dan kalian harus menguasainya jika ingin fasih berbahasa Inggris. So, langsung saja aku akan jelaskan 4 skill atau 4 keterampilan dasar dalam bahasa Inggris dan cara menguasainya. Yang pertama adalah listening atau mendengarkan. Jadi, belajar bahasa Inggris itu seperti bayi yang ingin berbicara. Yang pastinya, hal pertama yang kalian harus lakukan ya, jika ingin fasih berbahasa Inggris ya, belajarlah untuk mendengar. Bagi para pemula, kemampuan ini sangat penting untuk dikuasai terlebih dahulu, agar kalian terasa familiar dengan yang namanya bahasa Inggris. Apalagi dalam pengucapan bahasa Inggris itu, ya kalau bisa dibilang cukup rumit, karena ada beberapa kata yang pengucapannya hampir sama. Jadi kemampuan listening ini sangat penting bagi kalian, agar ketika kalian mendengarkan native speaker berbicara, kalian tidak sampai salah mengartikan sebuah kata. Salah satu untuk menguasai skill ini adalah rajin-rajin mendengarkan dialog atau percakapan yang berbahasa Inggris. Atau kalau kalian ingin yang lebih asik gitu ya, ya usahakan itu kalian harus rajin mendengarkan musik yang berbahasa Inggris supaya melatih pendengaran kamu di setiap pengucapan kata. Atau bisa juga kalian melatih listening kamu dengan menonton film atau video yang pastinya bersubtitle bahasa Inggris lah. Namun kalau kalian ingin melatih lebih dalam itu, jangan pakai subtitle gitu, dengar aja gitu cakapannya. Tapi perlu diingat, latihan listening ini perlu dirutinkan sehingga kemampuan berbahasa Inggris kamu semakin meningkat. Yang kedua ada speaking. Speaking atau berbicara ini adalah tingkat lanjut dari listening atau mendengarkan. Jadi menurut aku, speaking itu cukup menantang gitu. Apalagi ini berkaitan dengan yang namanya PD atau percaya diri, atau dalam bahasa Inggris self-confidence. Ketika harus berbicara di depan publik. Jika di videoku sebelumnya kita sudah membahas tentang kepercayaan diri yang mampu meningkatkan motivasi kita dalam berbahasa Inggris, kali ini kita harus mempraktekannya di depan umum dan mulai berbicara. Saran aku sih ya, kamu jangan takut jika ingin memulai berbahasa Inggris atau berbicara itu, jangan grogi. Jadi menurut aku grogi itu wajar. Namun kalau kalian grogi tanpa memulai, kapan gitu kalian akan bisa fasih berbahasa Inggris? Apalagi self confidence ini sangat penting. Karena yakin dan percaya kalau kalian bisa menguasai skill speaking ini ya, kalian langsung bisa mengerti atau berkomunikasi dengan orang yang fasih berbahasa Inggris, atau bahkan kalian bisa memahami orang luar negeri. Menurut aku melatih speaking itu nggak ribet ya, karena kalian cukup terus melatihnya dengan berbicara. Kalau emang kamu kurang percaya diri ya coba aja speaking English depan cermin gitu kan. Kalian coba untuk berbicara gitu, melatih kepercayaan diri kamu. Atau kalian bisa belajar dari orang yang emang udah fasih bahasa Inggris ya. It's okay jika salah gitu. Lanjutkan aja, karena speaking itu sebenarnya konsepnya itu kamu mengerti, dia mengerti. Jadi kalau kamu salah dalam pengucapan, tidak tersusun atau grammarnya nggak acak-acakan, itu it's okay. Yang penting selama kalian saling mengerti, itu udah speaking. Oke, masuk ke keterampilan ketiga, yaitu reading atau membaca. Bagi kalian yang hobi membaca, ini benar-benar kesempatan kalian gitu. Namun, hobi kalian ini akan ditantang karena kalian akan membaca yang namanya teks berbahasa Inggris. Keuntungan dari melatih skill reading ini adalah kalian bisa menambah kosakatamu dalam bahasa Inggris gitu. Sekaligus kalian akan mempelajari struktur suatu kalimat gitu. Jadi skill ini berguna untuk menggali informasi ya dari suatu bacaan. Jadi kalau kalian
mempelajari reading ya, kalian paham dengan maksudnya, itu kalian bisa menggali informasi atau bahkan kalian bisa mencari di pokok dari suatu bacaan. Dalam reading itu ada 3 skill ya, 3 skill utama, yaitu untuk mengkaji suatu teks, yaitu ada skimming, scanning, dan juga skipping. Ketiga hal ini penting ya, agar kalian dapat menemukan titik inti atau main idea dari sebuah bacaan. Jadi kalau tipsnya itu ya seperti tadi, kalian harus rajin-rajin membaca buku, dan ini sangat berguna gitu. Sekali lagi, ini sangat berguna untuk menambah kosakata kalian dalam bahasa Inggris. Dan jika kosakata kalian banyak ya, kalian nggak akan malu gitu untuk melakukan speaking atau berbicara, karena kalian tahu harus membalas apa dan kosakata kalian banyak untuk diungkapkan. Keterampilan yang keempat yaitu writing atau menulis. Jadi skill writing adalah skill yang digunakan untuk berkomunikasi. Gunaan dari kalian menguasai skill writing ini adalah kalian bisa menciptakan tulisan-tulisan yang berbahasa Inggris gitu. Jadi untuk melatih skill writing ini, kalian diharuskan ya membaca banyak buku-buku yang berbau bahasa Inggris. Entah itu novel, cerpen, atau buku biografi, atau apalah itu. Ya pada akhirnya kembali lagi ke reading gitu. Salah satu cara yang paling efisien untuk melatih skill writing adalah dengan menulis diary. Menurut aku ini adalah skill yang cukup sulit ya, karena untuk menyempurnakan sebuah tulisan yang kalian buat itu membutuhkan 2 unsur penting, yaitu grammar dan juga tenses gitu. Dan ini sangat penting dan harus ada dalam tulisan. Tapi kalian masih bisa kok menguasai skill writing ini jika kalian seperti tadi banyak membaca, karena dengan banyak membaca buku atau biografi atau apalah itu, kalian bisa mengetahui struktur katanya seperti ini. Oh iya, ini ditempatkan seperti ini dia pakai tenses apa. Dan itu sangat penting agar kalian bisa menguasai skill writing. Baiklah, mungkin cukup sekian ya penjelasan tentang 4 skill atau keterampilan dasar dalam bahasa Inggris dan bagaimana cara menguasainya. Thanks for watching this video sampai terakhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok ruangan.